Yesus kan sudah katakan jadi korban, atau Yesus sudah wafat. Kalau wafatnya bukan dikatakan sebagai tebusan, kalau wafatnya bukan sebagai satu tebusan, berarti kita bisa melihat wafat Yesus sebagai bukan suatu korban tebusan. Berarti kita lihat dia sebagai apa? Dia tentunya sebagai guru, kan? Sebagai guru, memberi teladan dan memberikan ajaran kepada kita, kepada manusia. Ya, kalau itu tidak ada penebusan dosa, tetapi yang jelas dia sudah wafat, disalib atau disalib, disiksa, berarti harus dipandang penyalipannya atau korbannya itu, penderitaannya itu sebagai suatu kalau bukan korban atau kalau bukan untuk penebusan, lanjut. Kalau bukan untuk penebusan itu sesuatu yang apa ya? Karena kan dia dia kan sudah dihukum sampai dihukum mati. Ya, kalau saya ingat juga penjelasan itu, Yesus itu menyebarkan desas-desus, menyebarkan gosip, boleh dikata bagi mereka, bagi sesamanya, bagi pihak penguasa, baik Allah maupun mungkin penguasa sipil. Yesus itu dikata menyebar kebencian, mungkin seperti yang saya ingat barusan dalam Matius 12 ayat 42. Matius pasal 12 ayat 42. Ya. Desas-desus Yesus semuanya membuat ada jadi pertanyaan, munculkan pertanyaan, siapa yang akan bangkit menghakimi? Siapa yang akan bangkit menghakimi mereka yang tidak menerima padahal yang hadir yang lebih besar dari Yunus dan lebih besar dari Raja Salomo telah hadir di hadapan mereka. Siapa yang akan menghakimi orang-orang itu, menghakimi para penolak ke Yesus? Mungkin lebih dispesifik lagi, Bang. Kalau masalah dosa waris ini, Bang, dosa lebar. Masalah dosa waris saja, Bang. Ya. Jadi gini Bang Karol. Kalau saya melihat daripada cara Anda menyikapi apa yang saya ajukan tadi, itu terlihat sangat nyata bahwa Anda pun sebenarnya tidak menerima adanya tebusan dosa. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan itu adalah contoh yang baik yang diperlihatkan oleh Yesus. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti aku. Dalilnya ada di dalam kitab Anda itu sendiri, dan itu diimani sebagai pernyataan Yesus. Nah, sekarang Anda mengaku sebagai pengikut. Apakah Anda tidak pernah berpikir untuk meminta orang-orang menyalibkan Anda supaya Anda bisa dikategorikan sebagai orang yang mengikuti Yesus? Kalau bukan ternyata Yesus itu datang mati kemudian untuk menebus dosa waris. Karena menurut saya loh ya, kaitannya dengan apa yang saya pahami terhadap pengajaran Yesus. Di dalam Lukas 11 ayat 4, di situ dengan jelas Yesus berdoa, dan ampunilah kami atas dosa kami,
Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Ini adalah pernyataan Yesus yang kemudian dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan seorang Lukas. Artinya, Lukas menerangkan Yesus itu berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk minta diampuni dosanya. Karena di situ menggunakan kata kami. Kami di situ berarti Yesus dan juga murid-muridnya. Nah, kalau Yesus, yang lain di mute, maaf, yang lain di mute, terus berisik. kalau Yesus dengan terang memberikan cerminan bahwa hidup dalam keberagamaannya dia, dalam konsep ketuhanan yang diajarkan kepada Bani Israel, bahwa Yesus itu berdoa, minta diampuni. Lalu kenapa kemudian ada konsep dosa tebusan? Nah, oke, Anda tidak mengakui, Anda tidak mengimani adanya dosa waris, tidak mengakui adanya Yesus mati karena disalib karena menebus dosa. Oke, lalu bagaimana dengan berdirinya agama Kristen? Agama Kristen itu berdiri atas dasar Yesus atau Hasem yang mereka imani datang dalam rupa manusia, disalibkan untuk menebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Dari sanalah kemudian konsep Kristen itu lahir. Sehingga ketika Anda tidak mengimani adanya penebusan dosa di tiang salib, maka Kristen sudah selesai, gugur di situ. Apalagi yang harus dipertahankan? Sementara adanya Kristen itu karena adanya konsep penebusan dosa yang ditebus oleh Hasem yang datang konon dalam rupa manusia, menyerahkan nyawanya untuk menghapuskan dosa waris. Sehingga Kristen itu lahir. Nah, kalau itu Anda tidak akui, berarti sudah gulung tikar sudah. Karena Kristen itu berdiri di atas konsep itu. Nah, makanya kalau Anda sudah tidak mengakui adanya penebusan, adanya dosa waris, yuk mari bersahadat. Dia masih berat tapi nggak tahu berapa. Oke, lanjut. Silakan Bang Karol. Mungkin ada Kristen lain, maksudnya saudara lain yang juga dijelaskan. Apologet siapa ya apologet? Oke, Bapak Apologet, silakan selamatkan sore. Oke, ini iseng-iseng ini. Selamat tahu Bapak apologet. Ya, saya baru ikutin, jadi bentar saya jawab dulu apa yang terakhir tadi saya dengar ya. Jelas suaranya jelas. Jelas, silakan. Jelas. Jadi Yesus berdoa, itu doa Bapa kami, itu adalah doa yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Ya, jadi Yesus murid-muridnya menanyakan, bagaimanakah cara kami berdoa? Yesus mengajarkan doa Bapa kami, bukan dia berdoa itu, dia itu ajarkan dia mengenai Bapa kami. Ya, itu satu. Ya, kalau Yesus berdoa kepada Bapa, kepada Allah, ya memang sebagai manusia dia berdoa. Ya, itu nggak masalah. Tapi yang tadi disinggung doa Bapa kami itu adalah mengajarkan cara berdoa. Dia bukan lagi sedang berdoa, tapi mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya. Ya, dan Yesus jelas di Alkitab dikatakan tidak berdosa. Ya. Sudah jelas itu tidak ada dosanya karena dia Allah, hanya mungkin Allah berdosanya. Sudah itu salib, ya. Orang Kristen ini kok suaranya ini ada gema ya? Bapak di Zoom-nya bagus didengar. Ya, mengenai salib ya. Salib bagi orang Kristen itu memang panggilan kita adalah ya menanggung salib kita dan mengikut Kristus. Itu perintah dari Kristus. Tapi bukan salib mengorbankan diri di kayu salib, tapi salib dan kehidupan. Ya, yaitu penderitaan, aniaya yang kita harus alami demi Kristus. Itu sudah sering dari dulu sampai sekarang masih terjadi. Sampai detik ini di Indonesia juga masih terjadi penganiayaan ya terhadap kekristenan. Ya, itu salib yang harus kita pikul, tapi salib kehidupan, bukan literal ya. Itu tadi yang terakhir aja saya dengar, itu yang bisa saya tanggapi. Yang lainnya saya belum tahu, saya kan baru masuk. Tapi itu jawaban saya ya.
Sebelumnya tentang dosa waris. Oh, dosa waris. Jadi dosa waris itu adalah status dosa ya, akibat kutukan Tuhan terhadap dosa dari Adam, sehingga semua manusia walaupun masih di dalam kandungan ibunya, seperti diberitahu di kitab Mazmur ya, bahwa dari dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa ya. Jadi dosa itu dosa status, beda dengan dosa perbuatan. Ya, dosa perbuatan itu adalah ya kalau dia melanggar perintah Tuhan selama hidupnya, itu dia tanggung sendiri ya. Dosa perbuatan itu akan diadili nanti kalau dia tidak bertobat ya. Tapi dosa waris itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia, hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus disalib, kalau kita beriman kepada Dia, semua dosa kita dihapuskan, baik dosa waris maupun dosa perbuatan. Pada detik kita percaya kepada Dia gitu. Ada yang mau tanggapan lagi? Oke Pak, saya tanggapi Pak. Kalau menurut mohon maaf, boleh kenal namanya Pak sebelum saya lanjut? Ya, apologet aja lah. Oke. Kalau kita lihat secara pengajaran para nabi ya, Ya, kira-kira yang lebih pantas ditebus itu menurut Bapak dosa yang dilakukan oleh Adam di Taman Eden yang menyebabkan manusia bisa mengetahui baik dan buruk itu, dibandingkan dosa yang diakibatkan oleh makan babi yang haram. Ini kira-kira menurut Bapak secara rasional yang mana seharusnya yang perlu ditebus? orang Kristen itu tidak haram makan babi ya. Karena Kristen itu ya terikat kepada perjanjian baru, Injil dari Yesus ya. Sedangkan perjanjian lama itu mengikat ya orang agama Yudaisme ya. Nah, kalau mengenai penghapusan dosa, tadi saya sudah kasih tahu, seluruh dosa ya, tidak ada kecuali ya akan ditebus oleh Yesus pada detik kita beriman kepada Yesus. Jadi kesimpulannya menurut Bapak itu besar mana dosanya dosa waris yang menyebabkan manusia bisa beradab, bisa diskusi kayak sekarang, ketimbang dosa akibat daripada makan babi. Karena larangannya jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, janganlah engkau makan babi, dan itu diulang-ulang. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ini adalah perintah, ini adalah penekanan. Nah, mengenai dosa waris itu tidak ada penekanannya secara signifikan layaknya pelarangannya makan babi dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang yang menurut Bapak yang pantas ditebus oleh Yesus itu dosa akibat makan buah ilmu pengetahuan atau dosa akibat makan babi? Oke. Kalau melihat berat atau entengnya, dosa akibat Adam itu dosa itu apa istilahnya? Akibat dosa Adam itu seluruh manusia itu ikut berdosa di dalam Adam. Itu disebabkan status dosa. Jadi itu memang jauh lebih besar. Ya, karena Adam itu orang yang sempurna, ya, tidak ada dosa, tapi dia melakukan dosa yang pertama, itu dosa yang paling besar karena semua keturunannya kena kutukan daripada Tuhan. Nah, itu satu. Kedua, dosa Adam itu membuat ada dua jenis kematian di dalam ya, kematian rohani, yaitu terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Kematian rohani ini hanya bisa dipulihkan kembali ya berdasarkan kelahiran baru, pekerjaan Roh Kudus dan iman kepada Kristus. Jadi kita membaca Alkitab, kita membaca firman, ada iluminasi dari Roh Kudus, kita hanya lahir baru, itu baru bisa ditebus. Itu saking hebatnya ya. Kalau dosa makan babi itu hanya berlaku bagi Yahudi, tidak bagi Kristen. Ya, di Kristen itu tidak ada larangan makan babi ya. Baik Pak, bisa enggak Bapak menunjukkan kepada kita yang ada di sini dalil bahwa Yesus datang untuk menebus dosa waris? Dosa itu ya semua dosa, Pak. Kalau dalil Seluruh dosa. Kalau dalil kedatangan Yesus untuk menebus dosa waris?
menghapus dosa ya banyak ya. Nanti saya cari aja kalau menghapus dosa ya. Dosa waris maksud saya. Kalau menghapus dosa justru Yesus kan sudah nyata mengajarkan untuk bertaubat, Pak. Yang saya maksud ini adalah ada tidak ajaran Yesus yang mengajarkan bahwa dia akan datang untuk menebus dosa waris? Dalam secara teologis ya tidak khusus disebut dosa waris, tapi seluruh dosa ya. Seluruh dosa kita yang disebut oleh dia. Oh iya, berarti tidak ada dosa penghususan di mana Yesus datang kemudian dibunuh untuk menebus dosa waris. Baik. Seluruh dosa ya. Iya. Khusus tidak perlu disebut waris atau tidak, tapi totalitas ya. Seluruh dosa totalitas. Ya. Tapi ketika kita melihat daripada Lukas 5 ayat 20, Pak, di situ Yesus melihat iman orang-orang yang ada di sekeliling Yesus. Yesus mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, bagaimana dengan dosa waris yang dibawa oleh orang-orang yang dimaksud oleh Yesus bahwa dosamu sudah diampuni sementara Yesus belum disalib pada saat itu, Pak? Karena dia Tuhan itu berkuasa untuk menghapus dosa. Dia bukan sebagai manusia dalam menghapus dosa orang, tapi dia sebagai Tuhan dalam mengampuni dosa orang. Karena Yesus itu adalah Allah dan juga manusia sekaligus. Allah yang menjadi manusia. Ya, maksud saya gini loh, Pak. Konsep Kristen itu kan jelas. Dosa waris itu ditebus di atas tiang salib. Benar, Pak ya? Nah, sebelum disalib, Yesus sudah menyatakan dosa seseorang itu sudah dihapuskan, sudah diampuni. Dengan dia mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni," gitu loh. Lalu apa gunanya lagi dia harus mati di tiang salib ketika ternyata dengan hanya berkata dosamu bisa diampuni, semua dosa bisa diampuni, Pak. Karena faktanya ketika yang dikatakan bahwa dosa waris itu adalah adanya kecenderungan manusia untuk melakukan dosa, itu yang dimaksud dengan dosa waris. Kemudian Yesus datang menebus kecenderungan itu. Faktanya setelah Yesus itu mati di salib, manusia justru lebih parah lagi kecenderungannya melakukan dosa. Jadi apa yang dihapus Yesus? Oke, ya. Jadi dosa waris bukan kecenderungan dosa, ya. Dosa waris itu sudah terjadi sebelum manusia berbuat dosa. Ya, itu status. Ya, bukan kondisi. Tolong dibedakan antara status berdosa. Status berdosa itu suatu semacam stempel. Ya, oleh karena satu dosa Adam, seluruh manusia itu berdosa. Itu dosa status. Sehingga seluruh manusia mati secara rohani dan juga mati juga secara fisik akibat dari dosa Adam. Ya, jadi bukan kecenderungan, ingat ya. Nah, kecenderungan itu kaitannya dengan perbuatan dosa. Nah, Yesus menghapus dosa orang itu individual. Ya, sebelum dia disalib, dia berhak menghapus dosa orang, tapi individual. Itu tidak berlaku kepada semua orang. Tetapi setelah dia disalib, semua orang yang beriman kepada dia otomatis dosa yang lalu dan dosa yang akan datang juga akan dihapus kalau kita mengaku dosa kita. Jadi yang diampuni, yang ditebus Yesus itu dosa apa, Pak? La ilah, jangan berulang-ulang dong. Ini kebiasaan kalau itu berulang-ulang, capek saya kalau begini. Seluruh dosa, saya itu dosa status dosa sama dosa perbuatan, jangan diulang-ulang. Oke. Kalau apa yang sudah kasih yang baru aja, jangan kalau sudah saya jawab, kasih yang baru, jangan diulang-ulang. Maaf Pak, jaringan agak putus-putus dari tadi, jadi apa yang Anda paparkan itu kadang tidak jelas. Baik, tadi sempat saya mendengarkan adanya ungkapan tentang dosa waris di mana Yesus ternyata sama di dalam surah Al-Fatihah mengajarkan manusia untuk berdoa kepada Tuhan sama seperti yang Yesus lakukan dengan dosa kepada Bapa kami. Nah, di situ Yesus mengajarkan untuk mengucapkan kalimat, "Ya Tuhan, ya Bapakku di sorga, ampunilah kami dari kesalahan kami." Ini kenapa maksudnya Yesus minta lagi orang-orang setelah dia untuk berdoa minta diampuni, sementara Yesus kan sudah diimani sebagai penebus dosa, Pak. Buat apa lagi nih coba? Begini ya, makanya lihat konteksnya kalimat itu. Murid-muridnya bertanya kepada dia, bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah? Ya kan, doa itu harus dilakukan. Doa dan hidup itu tidak bisa dipisah. Setiap hari kita harus melakukan doa. Itu
kewajiban kita, ya toh. Selamat, walaupun sudah selamat, doa tetap dilakukan. Tidak ada harus berhenti berdoa, ya. Karena kita harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, dan juga kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, ya. Jadi mereka menanya bagaimana caranya kita berdoa, makanya Yesus mengasih tahu teksnya begini, berdoa gitu loh. Bukan Yesus lagi berdoa, dia lagi mengajar berdoa. Lihat konteksnya dong. Ya justru itu Pak. Justru itu harusnya Yesus menjawabnya, kamu gak usah berdoa lagi. Saya sudah menebus dosa-dosa kalian. Oh, nggak bisa, doa itu harus. Kita juga harus berdoa Untuk kepada Tuhan setiap saat. Untuk apa itu Pak Kita doanya? berdoa 5 kali sehari. Ya iya, karena kami tidak ada. Pertama doa, Ya, dengar dulu. silakan. Doa itu isinya, ya. Doa Bapa kami isinya, pertama kita memuji Tuhan. Tuhan mau dia dipuji, ya. Kedua, ya, kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita, seperti kita juga mengampuni kesalahan orang kepada kita, ya. Nah, yang ketiga, ya, kita minta supaya kita tidak dibawa ke dalam pencobaan, ya, tapi kita berada dalam pemeliharaan Allah di dunia ini, ya. Kita minta selalu Tuhan memelihara kita, ya. Nah, keempat, isi pada doa yang kita perlukan setiap hari, kebutuhan kita, apa yang kita butuh. Misalnya kita ada kesulitan, atau kita lagi sakit, ya, atau kita lagi ada problem, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, makanya doa itu tidak bisa lepas. Doa dan hidup itu merupakan satu kesatuan, ya. Yang kelima, kita sudah tadi kalau salah ya, minta mengampuni dosa-dosa kita. Ya udah, itu isinya doa. Setiap hari harus dilakukan itu. Ya, di dalam doa itu terselip kata ampunilah kami dari kesalahan kami. Yesus mengajarkan untuk bertaubat, Pak. Sementara katanya Yesus itu tidak ada istilah bertobat di situ. Itu hanya bagaimana teks kalau kita berdoa. Itu prinsip doa yang diberikan oleh Yesus. Ya, tidak ada kaitannya dengan pertobatan di situ. Jangan ditambah-tambah, ya. Oke. Baca kalimatnya yang lengkap. Baik. Lalu bagaimana dengan kalau Bapak tidak nerima apa yang saya sampaikan? Coba Bapak lihat seperti dalil yang saya katakan tadi. Di dalam Matius 18 itu salah satu ayat di awal-awal dari bab 18 itu dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Yesus mengajarkan bertobat. Matius 18 ayat, kalau bukan ayat 2, ayat 3. Pada waktu maka Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu berkata, aku sesungguhnya kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil. Nggak ada, ini soal anak kecil ini. Coba di ayat ketiga kali Pak. Iya, ini lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lain konteksnya. Apakah Yesus di situ mengajarkan murid-muridnya untuk bertobat, Pak? Bertobat itu harus. Ya, mulai dari Yohanes Pembaptis sudah mengatakan bertobatlah, Yesus juga mengatakan bertobatlah. Nah, itu dia. Lalu apa fungsinya tebusan dosa? Ya. Apa fungsinya tebusan dosa? Jadi proses, ya, saya mengatakan ini urutan keselamatan, ya, urutan keselamatan, ya, dari awal sampai dengan akhir, ya. Dari awal sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menentukan siapa yang akan selamat berdasarkan kasih karunia. Sudah itu Allah melakukan panggilan secara umum untuk bertobat. Dan yang ketiga, ya, setelah Yesus disalibkan, ya, kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Itu merupakan satu kesatuan. Kita bertobat dan kita menerima iman, kita dibaptis, kita lahir baru. Itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah waktu-waktunya, karena ini semua tidak bersifat kasat mata, ya. Tapi proses pertobatan itu adalah kita lahir baru, kita bertobat, kita minta pengampunan dosa kita, dan pada detik itu juga kita dibenarkan di hadapan Tuhan, kita didamaikan dengan Tuhan, justification dengan Tuhan, ya. Dan pada saat itu semua dosa kita dihapus. Itu peristiwa pertobatan, ya, yang tidak kasat mata, tapi ya itu semua hal-hal yang terjadi di dalam diri manusia. Baik, saya paham sampai di sini, Pak. Terus kalimat selanjutnya
Yesus jelas di situ setelah dia mengatakan bertaubatlah dan menjadi seperti anak kecil. Kenapa harus menjadi seperti anak kecil? Kenapa tidak seperti Paulus, Lukas, Matius, Yohanes atau Theophilus yang mulia? Kenapa tidak seperti itu, Pak? Kenapa harus seperti anak kecil? Ada apa dengan anak kecil ini? Ada sifat-sifat anak kecil yang harus kita tiru. Apa? Ya, pertama, anak kecil percaya kepada orang tuanya. Anak kecil sifatnya tulus. Anak kecil sifatnya jujur. Ya, anak kecil tidak mempunyai sifat-sifat yang jahat seperti orang dewasa. Ya, jadi apa yang baik-baik dari sifat dari anak kecil itu kita wajib contoh, ya, karena setelah kita selamat itu kita harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, kita harus berbuat baik. Untuk berbuat baik itu, kita banyak meniru sifat-sifat dari anak-anak. Tapi bukan kekanak-kanakannya, bukan. Sifat yang dimiliki anak, tulus, jujur, ya, belum berdosa, tidak curang, ya. Nah, itu kira-kira sifat baik dari anak-anak yang wajib kita tiru, bukan kekanak-kanakannya. Oke. Tapi di situ kan ada Lukas, Pak, ada Markus, ada Matius, ada pengarang-pengarang kitab yang sudah dikanon. Kenapa tidak menjadikan mereka sebagai contoh? Kenapa harus ada anak kecil? Apakah dengan alasan karena Paulus, Lukas, Markus tidak memiliki sifat-sifat yang seperti yang Bapak terangkan? Semua orang bisa saja melakukan kesalahan walaupun sudah bertobat, ya, tetap aja masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Jadi selain sifat anak-anak itu, yang paling penting adalah firman yang tertulis, ya, firman khususnya Injil dan semua ajaran-ajaran Yesus yang tertulis dan ajaran-ajaran para rasul, itulah yang harus dipegang. Ya, jadi ada pengajaran itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Ada kelakuan itu kita banyak meniru anak-anak kelakuan kita, tapi juga kita harus belajar. Tanpa belajar iman kita tidak bisa bertumbuh, dan kita juga tidak bisa bertobat mengenal Tuhan kalau tidak belajar firman Tuhan, ya. Jadi itu satu perbuatan, satu pengajaran itu harus ada. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa Yesus mengambil anak-anak kecil bukan karena anak kecil itu tidak ada dosa, tetapi anak kecil itu sebagai contoh, ya. Bukan, saya tidak mengatakan sebagai contoh perbuatan baik, kita meniru apa yang baik dari sifat anak kecil. Itu poinnya. Oke. Tetapi bagaimana dengan dua Tawarik, Pak, yang mengatakan tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yaitu bahwa janganlah ayah mati karena anaknya, begitupun sebaliknya. Itu gimana ceritanya, Pak? Ternyata dosa waris itu nggak diajarkan di kitab dua Tawarik ini. Tawarik saya maaf aja ya, saya sudah katakan orang Kristen itu kita berpedoman kepada perjanjian baru. Perjanjian lama itu kita hanya menganggap bahwa di perjanjian lama itu ada nubuatan akan kedatangan Mesias yang akan datang, ya. Ajaran-ajaran moral bisa kita masih berlaku, ya, tapi tidak ajaran-ajaran hukum yang berlaku bagi Yahudi tidak berlaku bagi kita, ya. Yang berlaku itu hal-hal yang bersifat moral. Tapi iman di dalam perjanjian baru itu berdasarkan Injil, ya. Saya tidak akan komen kalau yang Taurat itu tanya kepada orang Yudaisme aja. Berarti secara garis besar Bapak mengakui bahwa memang perjanjian lama itu tidak mengajarkan dosa waris. Ya, Pak, ya? Tidak bisa, karena perjanjian lama itu mempunyai nilai historis. Nah, itu dia. Perjanjian lama kita bisa mengenal historis. Nah, karena itu makanya saya tanya, Pak, bagaimana dengan ayat yang ada di dalam kitab 2 Tawarik, tapi ternyata Bapak menutup diri tentang dalil-dalil yang nyata mengatakan dosa waris itu nggak ada, gitu. Dosa waris? Di dalam Mazmur kan disebut dosa waris. Yang mana itu, Pak? Bentar ya. Bentar, saya cari ya. Dalam dosa bukan. Mazmur 51 ayat 7 ya. Mazmur 51 ayat 7. Coba dibacakan, Pak. Saya tidak ada
ini Bible. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terus. Ya itu, hanya itu satu ayat itu loh. Dalam dosa kita udah dikandung ibu. Dalam dosa itu udah saya baca lagi ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu ayatnya. Ya. Lalu apakah Bapak bisa memahami Mazmur yang diucapkan oleh Daud ini? Bapak sudah menyelidiki tentang sejarah nenek moyangnya Daud yang mendapat kutukan dari Allah. Sehingga Daud pun mengatakan bahwa dia dikandung dalam dosa. Iya, karena ada ayat mengatakan ya oleh dosa satu orang seluruh orang sudah berdosa di dalam perjanjian baru. Jadi begini, saya jelaskan ya. Di dalam perjanjian lama ya, proses keselamatan itu ya dipakai hukum Taurat, tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Ya, Yesus sudah mengatakan ya, satu saja dari hukum Taurat itu dilanggar berarti melanggar seluruh hukum Taurat. Itu satu. Dosa itu bukan saja perbuatan, baru ada di dalam hati melakukan hal-hal yang tidak benar, ya itu sudah dosa. Jadi hukum Taurat itu hanya bisa kita mengerti maknanya berdasarkan kacamata perjanjian baru. Dari perjanjian baru kita melihat bahwa hukum Taurat diberikan Tuhan itu adalah standar kebenaran Tuhan, sehingga oleh hukum Taurat itu tidak ada satu orang pun yang bisa selamat kalau berdasarkan ketaatan kepada hukum, legalisme. Tidak ada. Ya termasuk Yahudi tidak bisa selamat. Oleh karena itu orang kan jadi bagaimana ini kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa mengikuti seluruh hukum Taurat ini tidak melanggarnya sama sekali? Makanya hukum Taurat itu menunjuk kepada itu Mesias yang akan datang. Jadi perjanjian lama itu menunjukkan nubuat kedatangan Mesias dan penyelamat. Baru di perjanjian baru jelas keselamatan itu setelah Mesias datang. Makanya setelah dia menebus dosa-dosa kita semua dan Roh Kudus mengaruniakan keselamatan kita dan kelahiran baru, itu baru betul-betul keselamatan manusia yang sebenarnya. Itu kira-kira pandangan perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu yang kita pahami secara teologis ya. Oke, jadi kalau saya menyikapi tentang pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa di perjanjian lama sudah mengajarkan tentang dosa waris, justru itu berseberangan Pak dengan ajaran Mazmur-Mazmur Daud yang ada sebelum Mazmur 51 itu. Kita tahu bagaimana kemudian sejarah daripada nenek moyang Daud yang membangkitkan murka daripada Allah atau Hasem ya atau Bapa. Nah, ini sangat menarik sebenarnya kalau kita ingin lari ke sana. Kebetulan sebentar ada jadwal saya untuk membahas ini. Kita kembali kepada konsep dosa waris yang mana kita ketika Bapak mengajukan Mazmur 51 ini sebagai penebus sebagai biang daripada pengajaran dosa waris itu sudah ada di perjanjian lama. Maka Bapak coba cermati bagaimana kemudian penebusan-penebusan yang dilakukan oleh Daud sehingga dia dinyatakan tahir oleh Allah. Ternyata di situ jelas Daud mempersembahkan korban-korban bakaran dan korbannya itu binatang bukan manusia. Nah, kembali kepada pemahaman kita. Ketika dua tawarik tadi mengajarkan anak-anak mereka dihukum berdasarkan perbuatan mereka dan tidak ditanggung oleh bapaknya, begitupun sebaliknya. Di situ jelas dikatakan Pak bahwa yakni kitab Musa di mana Tuhan telah memberi perintah. Berarti di kitabnya Musa. Kitabnya Nabi Musa yang ada di dalam kitabnya sahabat Kristen sebelum perjanjian baru, itu di situ Allah mengatakan memberikan perintah. Janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anaknya mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosa mereka masing-masing. Jadi di dalam tawarik ini, khususnya dua tawarik 5, itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus yang saya katakan di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 18, di mana Yesus di situ mengajarkan untuk berdoa, untuk meminta ampun, untuk bertobat kepada Tuhan. Lalu apakah kemudian Nabi Musa yang diterangkan di dalam dua tawarik tadi juga mengajarkan penebusan dosa berupa manusia? Contoh di dalam Ulangan 24 ayat kalau tidak salah ayat 15 ayat 16, di situ dikatakan janganlah ayah dihukum mati karena anaknya.
Jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri-sendiri. Nah, di sini jelas kalau Musa mengajarkan tidak ada dosa waris, kemudian 2 Tawarik juga demikian. Nah, saya juga minta, apakah ada Yesus mengatakan aku datang untuk menebus dosa waris? Justru Yesus datang, Pak, mengatakan apa? Tidak setitik pun jangan engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Berarti ketika konsep dosa tidak boleh anak menanggung dosa bapak, bapak menanggung dosa anak, tidak boleh dirubah oleh Yesus. Bagaimana mungkin kemudian perjanjian barunya Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang dinubuatkan untuk merubah semua konsep hukum yang sudah diajarkan para nabi. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya ini bukan berarti menghilangkan, tetapi melengkapi. Melengkapi apa yang belum diajarkan. Ya. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota meskipun yang paling terkecil tidak akan pernah dihilangkan dari hukum Taurat. Sementara konsep Kristen sekarang, Pak, mohon maaf, bukannya saya mau ngajarin, tetapi di dalam Galatia 5 Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan. Kita dibebaskan dari kuk penghambaan. Artinya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik iota pun meski yang paling terkecil tidak bisa dihilangkan. Tapi ternyata bukan dihilangkan oleh orang Kristen, tetapi katanya digenapi dengan matinya Yesus. Tapi faktanya dalam kehidupannya orang Kristen, seperti yang Bapak ungkapkan tadi barusan, Bapak tidak lagi terikat dengan perjanjian lama, tetapi Bapak terikat dengan perjanjian baru. Dengan kata lain, Oke. Saya tahu poinnya, saya sudah tahu. Silakan. Berpanjang-panjang ya. Jadi Roma 5 ayat 19 ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu pasti Adam ya. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar, yaitu ketaatan Tuhan Yesus ya kepada misinya yang karena dia diutus oleh Bapa. Oke, sekarang mengenai keselamatan dalam perjanjian lama. Saya sudah mengatakan tadi, prinsip daripada keselamatan adalah anugerah. Ya, pemberian. Di dalam perjanjian lama, mereka-mereka yang selamat adalah mereka yang menerima anugerah dan perjanjian lama, tetapi mereka semua sudah diajar turun-temurun bahwa Mesias yang akan datang. Salah satu ajaran daripada Tuhan, ya, pengorbanan daripada merpati, domba, sapi, ya, pengorbanan itu disebut pengorbanan untuk penebusan dosa. Jadi Allah sudah memberikan semacam sinyal, tanda bahwa menurut hukum Taurat penebusan dosa harus dengan upacara bakaran, ya, korban bakaran, ya. Tetapi di dalam perjanjian baru sudah dijelaskan bahwa korban bakaran itu hanya nubuat, ya, akan korban yang satu-satunya sekali untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Mesias. Jadi semua korban bakaran penebus dosa di dalam hukum Taurat itu hanya nubuat akan kedatangan korban Yesus yang disalib. Itu nubuat, saya katakan tadi. Yesus tidak pernah membatalkan. Anda tadi tidak baca lengkap, ya. Selama bumi belum habis, ya, belum berhilang, saya tidak membatalkan, tapi menggenapi semuanya sampai semuanya digenapin, ya. Saya baca lagi ayatnya supaya tidak terpotong, ya. Kamu tahu ayatnya? Iota, ya. Bentar, ya. Ya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semua terjadi. Jadi berarti masih ada nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama yang sampai semuanya itu akan terjadi. Sampai dunia kiamat sudah ada nubuatan. Di kitab Daniel sudah jelas bagaimana dunia ini akan berakhir. Satu-satunya kitab di dunia ini yang bisa kita mengetahui, ya, dari awal dunia diciptakan dan bagaimana dunia akan berakhir hanya ada di Alkitab. Ya, di sejarah dalam Alkitab itu sudah jelas. Jadi bukan dibatalkan ini, tapi digenapi semua yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, ya. Tetapi kalau bicara soal keselamatan, kita tidak bisa diselamatkan berdasarkan hukum Taurat.
ya, tetapi berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu adalah kulminasi, titik paling tinggi daripada iman Kristen. Satu-satunya keselamatan hanya di dalam Yesus. Jadi kita tidak bisa memahami hukum Taurat dengan benar tanpa kacamata Perjanjian Baru. Jadi maksud Bapak, Perjanjian Baru ini adalah merupakan intisari dari seluruh pengajaran kitab-kitab para nabi sebelumnya gitu? Ya, ia yang menentukan paradigma yang harus dimiliki oleh Kristen di dalam mencari keselamatan. Karena seluruh manusia ini mencari keselamatan. Karena semua manusia itu sudah berdosa, baik secara status maupun secara perbuatan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali Yesus pada waktu jadi manusia. Seluruh manusia itu sudah berdosa. Dan seluruh manusia itu sudah dipolusi oleh dosa dan sudah mati secara rohani. Sejak Adam berbuat dosa, semua manusia sudah mati secara rohani karena kutukan Tuhan pada manusia, kutukan atas dosa. Jadi karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahir barukan, kamu tidak akan bisa masuk ke kerajaan surga. Itu perintah dari Yesus untuk lahir baru. Baik, artinya melalui paparan-paparan Bapak ini seharusnya Ya. Bani Israel atau Yudaism itu semuanya harus menjadi Kristen dong ya Pak ya? Seluruh manusia, karena Yesus datang untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Iya. Seluruh manusia tidak terkecuali, bukan saja orang orang Ibrani ya. Ya, berarti semua manusia harusnya nyembah Yesus ya kan? Ya, karena dia pencipta. Oke. Dia menciptakan dan dia yang menjadi hakim. Oke, baik Pak, baik. Artinya dari seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, yang jaraknya itu sampai menghabiskan waktu ribuan tahun, rupa-rupanya ending pengajaran seluruh para nabi itu bermuara kepada Yesus. Di mana semua manusia harusnya menuhankan Yesus. Gitu Pak ya? Ya. Tapi Ya, demikian. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan saya, dan ini adalah tanda tanya besar. Jika konsep itu benar, kenapa kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya itu adalah Hasim itu sendiri, bahwa dirinya harus disembah? Satu. Kedua, Dia menerima penyembahan. Dia mengatakan akulah Tuhan. tunggu Pak, tunggu. Yohanes 13 ayat 13. Oke. Kedua, Yesus. Dan dia disembah. Para rasul memanggil dia Allah, toh. Oke, baik. Nanti kita bahas, Pak. Kemudian yang kedua, ketika Bapak mengatakan bahwa muara dari sentralisasi daripada pengajaran seluruh nabi-nabi yang mereka mengajarkan firman Tuhan adalah Yesus itu Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus tidak pernah mengatakan itu, bahwa aku adalah Hasim yang datang dalam rupa manusia. Kedua, Yesus tidak pernah memerintahkan kepada Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus untuk menuliskan pengajaran-pengajaran yang ternyata muatannya adalah penggenapan daripada seluruh ajaran nabi-nabi. Contoh, Lukas melakukan karya tulisnya berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan karena dia bertemu Yesus. Bukan karena instruksi Yesus untuk mengajarkan dia, memerintahkan dia untuk menuliskan. Lalu kemudian, ketika kita mengatakan bahwa kitab Perjanjian Baru itu adalah muara dari seluruh pengajaran-pengajaran para nabi, yang menjadi pertanyaan kemudian, Lukas ini kapan bertemunya dengan Yesus sehingga dia menerima sebuah konsep keselamatan di mana karya tulisnya adalah merupakan ending dari segala pewahyuan. Oke, ya. Jadi di dalam Kristen itu, ya, ada 3 oknum Allah. Walaupun Tritunggal itu 3 pribadi Allah di dalam satu hakikat Allah. Jadi tugas daripada Roh Kudus adalah ya mewahyukan semua tulisan-tulisan, ya, firman Tuhan untuk dibukukan dan memimpin para penulis Alkitab untuk menulis Alkitab itu. Dan yang ketiga, tugas daripada Roh Kudus itu adalah memberikan kita iluminasi, pencerahan, sehingga kita bisa mengetahui, memahami firman Tuhan secara benar. Ya, itu satu. Kedua, ada juga pembantu-pembantu rasul, ya, yang berdasarkan kesaksian rasul juga menulis. Tapi sekali lagi saya sebutkan bahwa
semua penulisan Alkitab itu di dalam pimpinan Allah Roh Kudus sampai dengan selesai. Jadi kita percaya siapapun yang menulis itu adalah pimpinan Roh Kudus, karena ada 3 fungsi daripada Roh Kudus: mewahyukan, mengatur istilah Inggrisnya itu dalam penulisan, dan juga dalam memberikan iluminasi, pengertian. Ada 3. Oke, baik Pak. Jadi pada intinya di materi ini, ya, akhir-akhir daripada materi ini, Bapak mengakui bahwa penulis-penulis kitab kanonik itu adalah orang yang diilhami oleh orang yang kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Meski pada dasarnya ternyata di dalam tulisan penulis-penulisnya itu sendiri mengakui dengan polos bahwa mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan atas bimbingan roh. Oke, jadi ini saya jelaskan lagi ya. Roh Kudus tidak mendikte. Ya, saya mengatakan itu tidak mendikte. Mereka semua menulis ya menurut ciri mereka masing-masing. Makanya ada 3-4 Injil itu penekanan berbeda. Ada penekanan kepada ketuhanan Yesus, ada penekanan kepada kemanusiaannya, ada penekanan kepada Yesus sebagai hamba, ya. Ada mengatakan kepada Yesus sebagai raja yang akan datang. Jadi keempat Injil itu penekanan berbeda. Tiap-tiap orang bebas menulis, tetapi ya semuanya itu diawasin dan dikontrol oleh Roh Kudus. Itu kepercayaan kita, Allah Roh Kudus. Karena itu tugasnya itu. Baik Pak, ini sedikit bergeser dari materi kita tentang dosa Pak ya. Tetapi Paulus kan mengatakan bahwa meski beribu-ribu malaikat dari langit yang mengajarkan Injil kepada kalian, Ya, di Galatia. ya, yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Terus kemudian Paulus mengatakan, saya heran, begitu cepat kamu berpaling ke Injil-Injil lain yang tidak seperti yang Injil kami. Injil-Injil lain yang dimaksud oleh Paulus ini tentu adalah juga tulisan-tulisan yang dituliskan oleh orang-orang yang juga melakukan penyelidikan. Lalu kemudian apa dasar pijakannya kita menolak Injil yang lain? Seperti Barnabas misalnya. Barnabas itu ditunjuk, malah dia dikatakan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 3 itu. Kemudian bukan Barnabas itu. Injil Barnabas itu tahun 400-500-an. Bukan, itu bukan mengenai Injil Barnabas, Pak. Ini oknumnya, Pak. Oknumnya. Yang justru Barnabas ini yang memanggil Paulus untuk memberitakan tentang Injil. Mana tulisan Barnabas? Tapi Barnabas tidak menulis. Dia tidak mendapat wahyu dari Roh Kudus untuk menulis. Dari mana kita bisa tahu itu? Sementara Barnabas Dari tulisan-tulisan. iya, karena tulisannya nggak nyampe gitu, sehingga kita mengatakan bahwa tulisan mereka tidak ada gitu. Itu menurut Anda. Saya kalau mengatakan Al-Quran juga tidak lengkap juga Anda kan. Oh bukan, tidak Pak. Ini tolong didengarkan dulu Pak. Barnabas diutus oleh Yesus. Ini di dalam kitab Anda loh. Lalu kemudian Barnabas Masalahnya apa? memanggil Paulus. Terus? Sama-sama mereka ke Antioquia. Di sana kemudian mereka terpecah. Nah, Barnabas tetap mengajarkan Injil. Paulus juga mengajarkan surat-suratnya. Nah, sekarang Injil mana yang diajarkan oleh oleh Barnabas? Mana Injil itu? Yang tertulis itu hanya 66 kitab. Itu yang ada di dalam manuskrip yang masih ada. Masih ada puluh ribu manuskrip sekarang. 24.000 manuskrip perjanjian baru masih ada. Itu tidak ada tulisan Barnabas. Berarti dia tidak menerima wahyu untuk menulis. Dia hanya ditugaskan untuk mengajar dan untuk menginjilin. Karena tidak semua rasul itu bertugas untuk menulis, ya. Tapi tugas mereka menginjil itu harus, ya. Tugas mereka itu adalah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, ya, untuk mengabarkan Injil. Itu amanat agung dari Tuhan Yesus, ya. Jadi mana yang wahyu, mana yang tidak, itu tentu kita percaya kepada semua apa yang sudah dikatakan oleh Rasul dan apa yang sudah dikatakan oleh bapak-bapak gereja kita di zaman yang hidup di zaman yang sama atau tidak lama setelah Rasul-Rasul tidak ada. Oke. Masih banyak yang hidup bersama-sama dengan Rasul seperti murid Yohanes, Polikarpus, apa segala masih hidup bersama-sama dengan para Rasul. Baik. Dan sewaktu Pak Rasul masih hidup, itu mereka sudah bisa menyaring semua tulisan-tulisan segala macam. Tapi setelah mereka meninggal semua para Rasul, mulai timbul Injil palsu. Injil palsu ada ratusan Injil palsu, ya. Setelah para Rasul tidak ada, karena tidak ada lagi Rasul yang bisa mengawasi. Oleh karena itulah diadakan kanonisasi oleh Bapak Gereja dengan satu tim seluruh gereja seluruh dunia terlibat di dalam memilih
apa yang sudah tertulis, ya, dan membuktikan menyelidiki kebenarannya, baru dikanonkan 66 kitab. Itu kalau di Protestan, ya, kita mengakui 66 kitab. Baik. Jadi gini loh Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa seluruh penulis-penulis yang dikanonik itu adalah orang yang menulis berdasarkan Roh Kudus. Nah, Ya. tetapi di dalam Kisah Para Rasul 13, Pak, di situ Roh Kudus mengutus Barnabas. Barnabas mengutus untuk menginjili, kan, bukan untuk menulis Alkitab. Loh, di situ apa? ayatnya dikatakan Barnabas pergi memberitakan Injil ke berbagai kota. Coba Bapak baca kitabnya. Terus Memberitakan dia. artinya kan Barnabas juga punya hak karena dia juga menginjili. Kalau Anda mengatakan dia tidak bertugas menulis, lalu bagaimana kemudian apa dasar pijakannya dia menginjili? Sementara dikatakan di situ Roh Kudus telah menuntun Barnabas untuk pergi memberitakan Injil. Injil mana yang diberitakan oleh Barnabas kemudian? Injil yang dia dengar semua dari apa yang diajarkan oleh Yesus selama 33,5 tahun. Nah itu dia. 3 tahun setengah, sorry. Selama 3 tahun setengah. Nah itu dia makanya. Apa yang dia katakan itu? Itu dia makanya. Berarti dia juga punya Injil kan? Berita, tidak tulisan. Berita. Tidak Oh tulisan. gitu. Oke, berarti yang diberitakan. Saja, yang lain juga semua begitu. Tapi andai saja tiba di tangan Anda sebuah kitab yang Anda imani sebagai Injil Barnabas, jelas dia akan menuliskan sama seperti Injil-Injil yang Bapak terima. Tapi kan Anda tidak menerimanya, jadi Anda tidak mengatakan Barnabas itu diperintahkan untuk menulis. Sama seperti Paulus menulis di dalam sel, di dalam bilik, menulis kemudian pada saat dia bersama dengan seorang dokter Lukas, dia juga menulis. Nah, bagaimana dengan Barnabas yang nyata-nyata diperintahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia diutus untuk menginjil di Antioquia? Artinya dia sebelum terpisah dengan Paulus, dia sudah menginjili juga. Lalu kemudian jelas dikatakan bahwa Barnabas itu memberitakan Injil ke Siprus, kampung halaman Barnabas itu sendiri. Layaknya bagaimana kemudian Paulus pergi ke Tarsus mengajarkan hal yang sama seperti yang diberitakan dalam kitab Anda. Artinya Barnabas ini juga punya hak untuk catatan-catatan pengajarannya diterima gitu loh. Oke, ya saya jelaskan sekali lagi dan jangan diulang ya. Saya sudah mengatakan ya, yang menerima, yang menulis itu adalah pimpinan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menentukan. Makanya tidak ada tulisan dia. Kalau tulisan dia ada pasti ada. Tapi kalau Anda menemukan ada tulisan Barnabas, tolong dikasihkan ke kita, kasihkan ke LAI. Ini menurut Anda, ini Barnabas menurut saya kenapa dilewatkan gitu loh. Tapi kalau ada, ya kalau tidak ada apa yang mau dibikin? Memang dia tidak pernah nulis. Tunggu dulu Pak. Tadi jelas Paulus mengatakan banyak Injil. Kenapa? Paulus mengatakan, aku heran. Begitu cepat kau berpaling. Itu kata Paulus loh. Iya. Artinya banyak Injil yang lain. Lalu kemudian Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia, ayat 2, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk Theophilus. Kan jelas ya. Banyak orang, siapa aja mereka nggak tahu apa yang mereka tuliskan. Ya Injil. Mana Injil-Injil mereka? Wallahu alam, kita nggak tahu. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menyatakan Injilnya Paulus yang benar, Injilnya Lukas yang benar, sementara orang-orang yang banyak ini yang juga menuliskan tidak dikatakan benar? Apa dasar pijakannya? Saya sudah jawab ya. Anda nampaknya intelektual. Iya, saya tahu. Anda mengatakan adanya muktamar, ada konsili. Bapak-bapak gereja, apa dasarnya bapak-bapak gereja ini menerima penginjilan 4 kitab ini, sementara penginjilan orang-orang yang disebut nabi pun di dalam perjanjian baru tidak diterima gitu loh. Kisah Para Rasul 13 di situ tulisannya tidak ada. Ya, apa yang mau kalau Barnabas menulis kan pasti diselidiki. loh. Paulus mengatakan banyak orang menulis Injil, Pak. Lukas juga mengatakan banyak orang yang menyusun berita-berita, Pak. Itu Injil palsu. Dari mana Anda bisa mengatakan itu palsu atau asli? Karena tidak sesuai dengan diajarkan oleh Paulus. Oke. Kembali kepada tema tentang dosa waris.
Kalau Bapak mengatakan dosa waris itu adalah merupakan satu konsep dasar pijakan berdirinya ajaran Kristen dengan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, maka sejatinya yang mengajarkan tentang dosa waris itu adalah Yesus. Tolong tunjukkan dalil Yesus mengajarkan tentang dirinya datang untuk mati di tiang salib menebus dosa waris. Silakan. Kamu ulang lagi, tadi kan sudah saya jawab ya. Saya minta dalilnya, Pak. Ya. Ya, semua dosa dihapus oleh Dia ya. Kalau sudah semua berarti seluruh dosa, ini ayatnya Markus 3 ayat 28. Dosa aku berkata kepadamu semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Kalau istilah ada semua dosa itu berarti tidak kecuali. Tidak usah harus diperinci dosa ini, dosa itu. Tidak ada Yesus menceritakan tentang dosa waris, Pak, di situ, di Markus 3 itu. Dosa waris itu adalah dogma, doktrin yang berdasarkan ajaran kitab suci. Nah, itu Jadi dia. Anda ini kalau secara hurufiah, itu berarti Anda itu memahami Alkitab itu masih kanak-kanak ya. Oh, Kalau tidak, memahami Pak. Alkitab itu harus pakai ilmu hermeneutik. Orang Tidak beriman keluar dari itu dia. katanya kitab Anda kitab suci, Pak. Jadi harus jadikan Iya, kitab betul. suci Bapak itu sebagai rujukan pijakan tentang sebuah Iya, konsep. betul. Nah, terus mana dalilnya di dalam kitab suci Bapak Yesus mengajarkan tentang dosa waris? Itu dogma berdasarkan ajaran daripada Rasul. Ya, saya tulis ini Rasul 2 ayat 1. Berarti bukan ajaran Yesus. Bagaimana? Berarti bukan ajaran Yesus, Ini Pak. adalah, siapa bilang bukan? Itu adalah, saya kan sudah kasih tahu tadi ya, sudah kasih tahu ya. Roh Kudus yang memimpin semua para penulis. Ya, Rasul itu juga menerima. Emangnya seperti Muhammad itu berarti ketemu Tuhan? Kan juga tidak. Ya, kadang-kadang dia nulis sendiri kok. Ya, jadi demikian juga. Tapi yang kita penting bahwa dia itu dipimpin oleh Allah untuk menulis. Tidak semua perkataan Yesus itu bisa ada masuk di dalam Alkitab ya. Tidak semua. Tapi apa yang paling penting untuk hidup sudah ada. Tetapi Rasul ini mendapat ya iluminasi dan juga mendapat wahyu dari Roh Kudus di dalam penulisan Alkitab. Saya sudah katakan. Oke, berarti dengan kata Jadi lain, kalau Paulus mengatakan, ya, saya baca dulu ini ya, Efesus 1 ayat 2 kepada orang Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati apa ini? Dia ngomong sama orang yang masih hidup, tapi katakan kamu dahulu sudah mati. Berarti ini mati rohani secara dogmatik. Karena dia ngomong kepada orang yang masih hidup. Tapi dia bilang kamu sudah mati akibat pelanggaran-pelanggaran. Itu artinya mati rohani. oke, Itu artinya baik. hukum. Ya. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya, kekristenan tentang dogma itu inti ajarannya berasal daripada penulis-penulis kitab Bapak yang Bapak sebut sebagai rasul. Tidak berasal langsung dari pengajaran Yesus. Ada sebagian dari Yesus kan sudah ditulis. Apa yang dikatakan Yesus semua kan banyak. Kalau di dalam Alkitab ada tulisan merah, itu yang perkataan Yesus semua kan ada tulisan merah. Itu juga ada ratusan, itu mungkin ribuan. Iya. Perkataan Yesus itu juga semua dicatat kan. Semua perkataan Yesus itu dicatat, nggak ada yang tinggal. Makanya dikasih tanda merah. Itu yang menentukan merah hitamnya tulisan itu pakai ilmu apa, Pak? Ilmu dari teologi dari bapak-bapak gereja kita. Oh. Dari naskah asli. Kalau misalnya Yohanes mengatakan Yesus berkata pada ini, ya kita percaya kepada Yohanes dong, tulisan Yohanes. Kita percaya kepada tulisan Matius, kita percaya kepada tulisan Paulus. Ya, karena dia itu adalah rasul. Sebagaimana Anda percaya rasul Anda, saya juga percaya rasul saya. Oke, baik, Pak. Artinya yang tulisan merah tulisannya Yesus, yang hitam itu tulisan pengarang, penulis. Ada Alkitab yang begitu, yang kasih dua warna. Enggak semua Alkitab begitu. Ada Alkitab yang khusus semua perkataan Yesus itu dikasih warna merah. Ada itu. Iya, itulah maksud saya. Berarti yang warna hitam ini perkataan penulisnya. Betul, Pak, ya? Ya. Oke, berarti kitab yang Bapak imani itu sudah bercampur dengan tulisan pengarang-pengarangnya, penulis-penulisnya. Bukan semuanya berasal dari tulisan perkataan Yesus. Baik, kaitannya dengan dosa waris tadi,
kita belum menemukan sebuah dalil nyata dari pengajaran Yesus sebagaimana nyatanya pengajaran Yesus tentang hidup kekal. Jika engkau ingin mendapatkan hidup kekal itu kata Yesus, maka di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai rasulmu atau utusanmu. Tidak ada dalil seterang itu yang menerangkan tentang dosa waris. Dengan demikian, seperti yang Bapak katakan tadi, dosa waris itu adalah dogma, dosa waris itu adalah konsep, rumusan-rumusan yang dirumuskan atas pengertian Bapak-Bapak gereja terhadap pengajaran Yesus. Saya kira demikian Pak. Nanti gereja itu ajaran dari para rasul ya. Iya. Yesus juga tidak mengajarkan Tritunggal, tapi Tritunggal itu dogma. Iya, baik Pak. Seperti tauhid juga tidak ada di Al-Quran, tapi kalian percaya tauhid tidak ada di Al-Quran soal tauhid toh. Kalau tauhid, iya, sampai kuliah juga tidak ada istilah tauhid. Ya begitu juga Tritunggal juga tidak ada, tapi itu dogma. Di Islam Iya. banyak dogma. Baik Pak, memang Pak, yang namanya agama itu harus berdasarkan kepada dogma. Bedanya kemudian, dogma di dalam Islam seperti tauhid mensatukan Tuhan, itu memang didukung oleh ayat-ayat dalam Al-Quran gitu loh Pak. Kalau Trinitas kan Kita juga begitu. Saya sudah sebut tadi, mau bahas soal Trinitas. coba Saya tunjukin ayat-ayatnya kalau saya bisa share. coba oke, tambah sedikit lagi ya teman-teman, 5 menit lagi. Coba Bapak tunjukkan kepada saya dalil Yesus mengaku adalah Tuhan di antara 3 Tuhan. Pertama yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Yohanes 13:13 ya. Aku adalah guru dan Tuhan. Ya, Yohanes 13:13. Kedua, sebentar saya cari. Kedua, para rasul memanggil dia Allah, ya. Karena Yesus itu ya dia punya 2 jabatan, punya 2 sebutan, ya. Pertama adalah Kurios. Kurios itu adalah terjemahan dari Perjanjian Lama di dalam Septuaginta ya. Yehova sama Adonai itu terjemahkan Kurios. Ya, itu Allah itu maksudnya. Jadi kalau Kurios ini dipakai kepada Yesus, itu berarti konteksnya bahwa dia Allah. Ada lagi Elohim sama Elyon. Itu kalau di dalam bahasa Yunani-nya Theos, ya. Para murid juga memanggil dia sebagai Allah, ya. Ayatnya ini 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dalam kurung tertulis Theos, yang benar dan hidup. Roma 9 ayat 5. Yang menurunkan Mesias, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. 2 Petrus 1 ayat 1. Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia Tuhanku, ya Allahku, sekaligus dia sebut Theos, sekaligus dia sebut Kurios. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak dia berkata, tahtamu ya Allah, Theos. Ya. Jadi di dalam kitab Wahyu dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega dan akulah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman. Ya. Yang maha kuasa. Ini dia ayatnya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu kalimatnya. Sudah itu dia disembah, dia menerima semua penyembahan. Ya, malaikat juga menyembah dia. Ya, manusia, rasul juga menyembah dia, orang majus juga menyembah dia. Dia menerima penyembahan, sedangkan malaikat dan rasul tidak pernah menerima penyembahan, menolak. Siapa yang bisa disembah? Dia juga mengampuni dosa. Itu semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus. Banyak ayatnya. Kalau mau bahas itu sampai pagi juga saya bisa ladenin Anda. Oke. Baik, itu jadi segepok ayat yang Anda jadikan sebagai acuan, sebagai pembuktian Yesus itu sebagai bagian daripada salah satu di antara 3 Tuhan dan 1 hakikat menurut iman Kristen. Tapi apakah Bapak sadari bahwa ada ratusan ayat di mana Yesus justru membantah ketuhanannya? Itu gimana? Begini, itu saya supaya tidak panjang-panjang sih, jelasin dulu. Nanti berpanjang-panjang ada gunanya. Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2, dia adalah Allah. Oke, berhenti sampai situ Pak. Saya paham maksud Bapak. Menjadi manusia. Oke, siap. Nah sekarang pertanyaan saya, Yohanes 1 ayat 1 itu ucapan siapa? Itu adalah tulisan daripada Yohanes. Wahyu diterima oleh Yohanes. Bukan ucapan Yesus.
Tolong jujur, Tidak Pak. ada Yesus berkata itu adalah wahyu yang diterima oleh Yohanes, tapi di situ tidak disebut bahwa Yesus berkata. Kalau Yesus berkata itu jelas perkataan Yesus. Oke, Tapi berarti tidak ada Yesus berkata, itu berarti adalah di wahyu kitab yang Bapak diterima itu oleh dituliskan Yesus. dengan tinta hitam ya? Ya, Oke, siap. itu berarti wahyu dari Roh Kudus. Oke, ya suka-suka Bapak lah mau wahyu dari manapun. Oke, saya kira seperti Ada itu. menerima atau tidak, nggak ada masalah. Tapi Iya, kalau saya iya. Kristen, saya juga nggak mengharapkan Anda untuk percaya. Iya, baik. Ya. Saya kira kita sudahi, Pak. Pada intinya Bapak tidak bisa menunjukkan dalil tentang dosa waris yang diajarkan oleh Yesus. Dogma ada, dogmanya ada. Iya, Ada kalau dalilnya, dogma ada, ayatnya tapi ada. kalau yang Yesus Ayat langsung, sudah diberikan. karena Yesus sendiri mengatakan, Pak, di dalam kitab Tidak Bapak, semua kan ada Roh Kudus, tidak semua ucapannya dicatat. segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata Yesus tidak memiliki firman yang menerangkan tentang dosa waris, melainkan itu hanya merupakan dogma. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih waktunya, telah berdiskusi dengan baik. Ini ada ayatnya, ada berdasarkan ayat. Ya, salah hormat dari saya, Zulkifli Emabas. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, silakan dilanjut. Terima kasih Bang Zul, terima kasih Pak Apologet atas diskusinya ya, yang menarik banget. Saya apologet, bukan Paul. Oh, Pak Apologet ya, Pak Apologet, terima kasih sudah diskusi. Terima kasih kepada guru kami, Bang Zuma ya. Tapi di sini ada Bang Valen yang tadi minta speak up ya. Silakan Bang Valen. Ya, saya mau nanya itu dosa waris itu, dengar nggak suara gue ya? Dengar ya? Ya, dengar. Bang Valen. Ya, konsep dosa waris itu rujukannya di mana, di dalam tanah gitu loh. Aku juga mau nanya, aku mau tambah lagi. Satu. Silakan Bang Valen, silakan Pak Apologet. Tadi di Mazmur 51 katanya, Bang. Iya. Oke ya, kalau Mazmur 51 itu bukan berbicara dosa waris ya. Di situ itu Daud berdoa, ya kan? Dia karena berbuat dosa dengan Batseba. Bentar, saya lihat dulu. Tunggu dulu. Mazmur 51 itu udah jelas, Pak. Udah jelas dia berdoa itu. Dia tidak mengatakan ada berdoa di situ. Loh, Tidak disebut ada doa kalau di situ. nggak berdoa ngapain coba? Itu aja perikopnya dari LAI aja udah jelas. Bapak kan suka pakai LAI. Dia menulis wahyu. Iya. Saya sudah katakan dari tadi. Iya. Semua wahyu itu berdasarkan. Tolong dibantu share screen untuk ayatnya. Dibantu share screen untuk ayatnya, kita sama-sama belajar di sini. Mas Smur, silakan Tim AR. Kalau begitu ayat 51 ya. saya mesti pakai PC ya. Mesti pakai PC. Saya kan pakai HP ini. Enggak, nanti ada yang bantu Pak, ada yang bantu Tim AR. Silakan untuk Mas Smur. Mazmur 51 itu tadi. Mas Smur 21 Tim AR tolong dibantu share screen. Itu kan pengakuan dosa tuh. Nah, aku mau nanya tuh tambah satu lagi, boleh nggak? Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira materi ini sangat menarik ya, berkaitan dengan dosa waris. Ternyata dua daripada debater Kristen itu tidak mampu menunjukkan dalil tentang dosa waris. Dengan demikian, karena konsep dosa waris itu adalah merupakan tiang pendiri, ya, tiang kokoh berdirinya Kristen, maka hari ini kita buktikan runtuh seketika. Karena ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Nah, karena ini sudah mau maghrib di kota saya ya, saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.